Momen pertemuan hangat Prabowo, Gibran, dan Megawati. Istana respon isu resapel kabinet. Masyarakat diminta tak panik soal COVID-19. Kasat pastikan program Manunggal Air berdampak bagi masyarakat. Halo pemirsa, menemani Anda berakhir pekan hari ini, kami akan hadirkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Sepekan. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menciptakan suasana yang teduh dan juga menyejukkan. Selain itu, ia juga berpesan pertemuan para tokoh bangsa jangan selalu dikaitkan dengan koalisi politik. Pada saat momen memperingati Hari Lahir Pancasila menjadi sorotan publik saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dipertemukan dalam acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Pertemuan Prabowo, Gibran, dan Mega menuai respon positif yang menandakan suasana politik menjadi cair dan juga sejuk. Hal ini juga tak terkecuali Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang juga turut memberikan apresiasi pada momen pertemuan tersebut. Namun Dasko meminta seluruh pihak untuk tidak mengaitkan pertemuan ketiga tokoh itu dengan bergabungnya PD Perjuangan ke dalam koalisi pemerintahan. Iya kan, kemarin itu adalah hari peringatan Hari Lahir Pancasila kan? Iya. Nah, sehingga acara yang kemarin diselenggarakan oleh BPIP itu karena memang ada kepresnya untuk dirayakan bersama, sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan demikian. Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya, kan? Ya, suasana yang bagus menurut saya. Ya, saya rasa belum ada pembicaraan apa-apa, dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi gitu ya. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut, nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang ditemani sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Presiden Prabowo, nampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dengan palutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati. Hal ini dinilai menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Di Jakarta, Farizal, Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Partai Golkar menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa pertemuan tersebut dapat terus terjalin dengan penuh keakraban. Partai Golkar mengapresiasi pertemuan yang terjadi antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pertemuan itu juga menjadi momentum untuk saling bertukar pikiran dengan Megawati yang merupakan sosok senior yang pernah menjabat menjadi kepala negara. Sarmuji juga menilai akan terasa hangat jika nantinya para presiden dan wakil presiden terdahulu bisa berkumpul sambil menyantap nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Dirinya berharap pertemuan dapat terus terjalin dengan penuh keakraban dan juga kehangatan. Antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya. Meskipun orang mengatakan ya itu pertemuan fisik, ya apapun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja itu baik buat negara. Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana
bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior. Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasihati Mas Gibran, meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum. Tetapi orang kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu. Ya. Itu bisa jadi bisa ketemu juga nggak sih sama presiden yang terdahulu, mungkin antara Bu Mega, Pak Jokowi? Kalau saya harapannya begitu. Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil makan nasi goreng buatannya Bu Mega, Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, sangat baik. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kekuatan asing membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang diduga mengadu domba Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, Presiden Prabowo tidak menyebut seluruh LSM dibiayai oleh pihak asing. Namun dirinya menjelaskan, ada kelompok LSM yang justru kerap menyebarkan isu tak benar menyasar pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa kelompok LSM yang kerap menyebarkan isu tidak benar kepada pemerintah itu berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Presiden menyatakan bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing. Tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan-kepentingan orang yang ada di luar negara kita. Pemerintah juga menyadari bahwa selama ini banyak sekali NGO yang juga punya peran besar di negara kita, yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan. Banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap isu-isu itu. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Dan dalam sejarah kita, ya, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Ya, dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita itu tidak terlepas dari intervensi asing. Hasan pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap dan terpercaya terkait kekuatan asing biayai LSM tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa wacana perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya tidak ada pihak lain yang mengetahui secara pasti soal reshuffle selain Presiden sendiri. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa wacana perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terhadap kinerja para pembantunya di kabinet, sehingga Presiden mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan mengganti menteri. Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif.
apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Dirinya juga menekankan bahwa keputusan mengenai waktu dan siapa saja yang akan terkena reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar gembira menjelang libur sekolah, pemerintah meluncurkan berbagai insentif transportasi seperti diskon tiket kereta, pesawat, kapal laut, serta tarif tol. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara. Menjelang musim libur sekolah, pemerintah menghadirkan sejumlah insentif transportasi sebagai bagian dari program stimulus ekonomi dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global. Berbagai potongan harga diberikan untuk tiket kereta api, pesawat, kapal laut, serta tarif jalan tol selama Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan insentif yang diberikan meliputi diskon 30% untuk tiket kereta api yang ditargetkan menjangkau 2,8 juta penumpang. Pembebasan PPN 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi bagi sekitar 6 juta penumpang, serta diskon 50% untuk tiket kapal laut dengan estimasi 500.000 penumpang. Pemerintah juga memberikan potongan 20% untuk tarif tol guna mendukung kelancaran mobilitas selama liburan. Di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Tak hanya di sektor transportasi, pemerintah turut mengulirkan bantuan sosial berupa subsidi upah untuk pekerja dan guru honorer, bantuan tunai langsung serta program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini merupakan bagian dari stimulus senilai 24,44 triliun untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lonjakan kasus COVID-19 kembali terpantau di Indonesia. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masyarakat tidak perlu panik. Varian yang menyebar saat ini disebut tidak mematikan. Meski demikian, Kementerian Kesehatan tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah tren kasus yang naik di kawasan Asia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak khawatir dan panik atas kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Budi mengatakan varian-varian COVID-19 yang menyebar saat ini relatif tak mematikan. Hal itu disampaikan Budi Gunadi usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 terkait pemaparan soal data kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi yang nomor satu itu mengenai COVID, beliau tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 7 kasus COVID-19 di Indonesia pada pekan lalu. Kasus tersebut tercatat pada minggu ke-22 tahun 2025, tepatnya tanggal 25 Mei hingga 31 Mei 2025.
Data ini dilihat berdasarkan laman resmi infeksi emerging Kemenkes RI pada Selasa, 3 Juni 2025 sore. Dari data tersebut juga terlihat ada 1 kasus sembuh dari infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui terjadi kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia, seperti Hong Kong, Thailand, hingga Singapura, yang membuat Kemenkes meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya pada 23 Mei 2025, Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran tersebut berisi pesan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah antisipasi dan kesiapan di lapangan menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan, Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Stok cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Dengan angka ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini bahwa target swasembada pangan dapat dicapai lebih cepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Oleh karenanya, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun keempat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat, yaitu pada tahun ketiga. Hal ini disampaikan Mentan usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Yang pertama adalah target dari Bapak Presiden sejak awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor. Stok kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton yaitu tahun 1984. Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut nilai tukar petani atau NTP per Mei 2025 naik menjadi 121. Arman menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110 dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama di tahun lalu sebesar 116. NTP sendiri merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Menurut Sri Mulyani, kementeriannya akan menggelar rapat khusus untuk membahas putusan MK itu.
Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis. Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai dampak anggaran atau kebijakan yang akan diambil kementeriannya terkait putusan tersebut. Terkait dengan putusan MK itu, persiapannya? Sekolah. Kita mempelajari keputusan tersebut dan Pak Mendikbudmen juga sedang membuat rapat. Saya juga menyiapkannya. Gitu ya. Oke. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP termasuk sekolah swasta tertentu. Dari Jakarta, Dion Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat ini menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan untuk program wajib belajar tingkat SD dan juga SMP. Dirinya menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah hanya mengelola sebesar 4,9% dari total anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN 2025. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema RUU Siktiknas untuk Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Atip mengatakan bahwa perlu adanya reformulasi anggaran mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembiayaan SD dan SMP gratis termasuk sekolah swasta. Dirinya menyebut secara konstitusional negara Indonesia telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun realisasi anggaran untuk sektor wajib belajar SD dan SMP masih terbilang rendah. Intinya ada soal wajib belajar bagi SD dan SMP. Yang pesan utamanya di situ adalah tanpa pungutan itu. Kalau tadi beliau membahasakan gratis. Yang itu sebetulnya terkait dengan ada reformulasi politik anggaran pendidikan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabang. Jadi pesannya itu juga sama, harus mengembalikan anggaran pendidikan itu ke khitahnya. Jadi dalam bahasa saya, untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi itu, kita menghadapi keterbatasan dan ketersebaran anggaran pendidikan. Nah, padahal kalau lihat dari memori van toelichtingnya lah, ketika disebut 20% ya Pak Sabam dalam konstitusi kita, mungkin bisa dihitung dengan jari di dunia ini negara yang di dalam konstitusinya menyebut secara eksplisit persentase untuk anggaran pendidikan. Terkandung sebuah niat ya, bahwa pendidikan itu tidak mungkin dikelola tanpa penganggaran yang serius. Tapi sebagai contoh nih, apa yang kemudian di dalam prakteknya Kementerian Dikdasmen umpamanya itu hanya 4,9% dari 20%. Sebenarnya sekarang untuk wajib belajar SD dan SMP kan dikelola kementerian ini. Swasta itu tanpa memungut. Tapi anggaran itu 4,9% dari 20%. Nah, berarti kan ini undang-undang perlu kembali soal politik anggarannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan mengkaji rencana pembangunan smelter nikel di Raja Ampat. Pihaknya pun akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya mendapatkan aspirasi dari masyarakat Papua agar pemerintah juga membangun smelter di kawasan Raja Ampat, Papua. Menurutnya kompleksitas pertambangan di Papua membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, lantaran kawasan tersebut merupakan daerah otonomi. Oleh karenanya ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah izin tambang yang berada di Raja Ampat, salah satunya mengevaluasi soal kesesuaian izin dengan kajian analisis masalah dampak lingkungan. Yang kedua menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya Raja Ampat, mereka ingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya akan panggil pemilik YUP
mau BUMN atau swasta, kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Klinik Kesehatan Haji Indonesia aktif kembali untuk melayani jamaah yang sakit. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersyukur Arab Saudi memberikan izin KKHI untuk kembali melayani jamaah haji Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI daerah kerja Mekah telah beroperasi. Hal itu dilakukan Menak dengan mengunjungi KKHI Dakar Mekah sekaligus menyapa sejumlah jemaah yang sedang dirawat pada Selasa 3 Juni 2025. Menak menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan izin operasional KKHI. Menurutnya, KKHI kembali beroperasi berkat pendekatan dan negosiasi pihaknya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Menurut Menak, jamaah yang memerlukan penanganan medis bisa dirujuk di KKHI, kecuali untuk penyakit tertentu yang harus mendapatkan rujukan ke RS Arab Saudi. Banyak jamaah kita itu, ada beberapa jamaah kita itu juga mereka itu menahan penyakitnya karena takut dibawa ke rumah sakit, dirawat oleh orang yang tidak ngerti bahasanya dan tidak ada pendampingnya. Nah sekarang dengan adanya aktif kembali ini, maka penyakit-penyakit yang tidak mesti harus langsung dirujuk di sini saja itu sudah bisa kembali lagi ke kemahnya, itu kan lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto memberikan pesan kepada 224 CPNS HAM dalam orientasi calon pegawai negeri sipil Kementerian HAM tahun 2025 pada Senin 2 Juni 2025. Keduanya menekankan pentingnya bagi para ASN untuk memberikan dedikasi dan juga integritas yang berlandaskan HAM. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto memberikan pesan kepada 224 CPNS HAM dalam orientasi calon pegawai negeri sipil Kementerian HAM tahun 2025 pada Senin 2 Juni 2025. Dalam acara tersebut, Natalius berpesan untuk membangun kesadaran HAM di tengah masyarakat serta membentuk karakter yang humanis tidak terkecuali bagi mereka yang pernah terlibat kasus kriminal. Ia menekankan bagi para aparatur sipil negara atau ASN HAM untuk memegang tanggung jawab penting dalam membangun peradaban bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dimulai dari lingkungan internal ASN sebagai pelayan publik yang wajib memahami, menghayati, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab memberi kesadaran kepada mereka tentang hak asasi manusia. Tanggung jawab kita memberi kesadaran. Jadi kalau manusia kriminal,
Bagaimana kita merubah mereka menjadi manusia yang humanis. Itu salah satu tugas kita. Bagaimana membangun kesadaran dalam rangka berperadaban HAM. Nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, keadilan. Itu tugas kita. Jadi kantor ini harus bertanggung jawab membangun peradaban bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kepada aparat sipil negara, ASN seluruh Indonesia, membangun kesadaran HAM merupakan tugas kita. Mereka menunggu. Karena itu, siapkan dirimu. Kalau Presiden saya bilang, wahai maling-maling, siapkan dirimu. Nah, saya sekarang bilang, wahai anak-anak sekalian, siapkan kemampuanmu untuk membangun kesadaran HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Menteri HAM Mugianto juga menambahkan bahwa setiap ASN harus mampu memberikan pelayanan yang prima dan maksimal dalam bidang HAM untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kita semua harus bekerja keras, karena aparatur negara itu tugasnya melayani masyarakat. Terlebih lagi di Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita harus memberikan pelayanan prima, pelayanan maksimum, pelayanan hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai berharap para CPNS HAM dapat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pengembangan AI berbasis nilai lokal dan juga gotong royong dengan peta jalan yang mendukung ekosistem teknologi dalam negeri. Wakil Menteri Nezar Patria menekankan pentingnya talenta digital yang saat ini baru terpenuhi 25% dari kebutuhan 9 juta orang hingga 2030 untuk menghadapi tantangan dan juga persaingan global. Pemerintah mendorong kemajuan digital Indonesia dengan memperkuat pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang mengedepankan nilai lokal dan semangat gotong royong. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan peta jalan untuk mengembangkan ekosistem teknologi AI dalam negeri, termasuk inovasi Large Language Model yang mengangkat berbagai bahasa daerah sebagai upaya menuju kedaulatan AI nasional. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mencontohkan penerapan Empathetic LLM Merlion di Singapura yang mampu mengolah berbagai bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, serta bahasa Tamil, Inggris, dan Singlish. Namun, Nezar juga mengingatkan adanya potensi resiko dalam penerapan sahabat AI, terutama dalam menghadapi persaingan global yang ketat di bidang teknologi. Yang dilakukan oleh Goto dan Indosat lewat program Sahabat AI ini selaras dengan peta jalan pengembangan AI Indonesia yang sedang dibuat oleh pemerintah. Dan saya kira ini juga salah satu inovasi yang harus didukung ya dan harus bisa bertumbuh di dalam ekosistem pengembangan AI Indonesia menuju sovereignty AI lah buat kita gitu jalannya. Dengan Sahabat AI saya kira ini akan memperkuat ekosistem yang sedang dibangun oleh Komdigi dan juga ekosistem industri ya pengembang AI dan juga adopsi teknologi baru misalnya kayak cloud computing, IoT sampai dengan blockchain. Ini akan bagus sekali gitu. Untuk mendukung pengembangan ekosistem AI nasional, pemerintah terus menyiapkan talenta digital khususnya di bidang AI. Nezar menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Namun saat ini baru terpenuhi sekitar 25% dari kebutuhan tersebut, sehingga upaya pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamendagri Bima Arya menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa 3 Juni 2025. Bima Arya pun menyampaikan sejumlah pesan penting terkait perkembangan dan juga masa depan Kota Bogor. Wamendagri mengapresiasi sambutan hangat dari Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Menurut Bima Arya, banyak hal inspiratif yang bisa menjadi motivasi bersama. Bima Arya menegaskan pentingnya semangat kebersamaan atau buyuk untuk terus bekerja demi kepentingan warga Kota Bogor, bukan sekedar mengejar kepentingan ekonomi semata.
Bima juga menekankan nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang harus dijaga dan diteruskan. Menurutnya, karakter Kota Bogor perlu terus dibangun secara berkelanjutan oleh setiap kepemimpinan. Bogor harus menjadi kota yang nyaman, hijau, bersih, serta menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh warga. Wamendagri juga menyoroti perlunya sinergi antar daerah, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan lintas wilayah, seperti tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga. Dia mengapresiasi komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, Wamendagri juga menjelaskan soal wacana pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Dia menjelaskan hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan rencana kebijakan baru terkait jam masuk sekolah yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru mendatang. Dalam kebijakan tersebut, seluruh sekolah di Jawa Barat akan mulai kegiatan belajar mengajar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kebijakan baru terkait jam masuk sekolah dimajukan menjadi jam 6 pagi, disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usai menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Kota Bogor ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor. Dirinya menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi para orang tua agar dapat mengantar anak-anak mereka ke sekolah tanpa mengganggu aktivitas kerja, terutama bagi mereka yang harus berangkat ke kantor pagi hari. Deddy menambahkan kebijakan ini juga akan disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sekolah, termasuk transportasi, keamanan jalan, serta penyesuaian jam kerja guru dan tenaga pendidik. Jadi begini, di tahun ajaran baru, pemerintah Provinsi Jawa Barat 1, SD, SMP, SMA itu jam sekolahnya sama, 6.30, harinya sampai hari Jumat. Kalau jam 6.30 maka orang tua itu bisa bareng bersama anaknya pergi ke sekolah. Jadi nganter dulu ke sekolah anaknya, setelah itu pergi ke kantor. Itu kan efektif ya. Ini kan bagian bagaimana menata pendidikan kita agar lebih baik. Dan saya lihat juga sekarang eskalasi anak-anak sudah mulai sangat berubah. Meski demikian, rencana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan pendidikan. Beberapa pihak mendukung upaya peningkatan disiplin dan efisiensi waktu, namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampak kesehatan serta keselamatan siswa yang harus berangkat sekolah saat hari masih gelap. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan guna menyempurnakan kebijakan tersebut sebelum resmi diterapkan pada awal tahun ajaran 2025-2026. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani menanggapi terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berencana akan memberlakukan masuk sekolah mulai jam 6 pagi untuk tingkat dasar dan juga menengah. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan stakeholder terkait termasuk salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan memberlakukan jadwal belajar dari hari Senin hingga Jumat dengan jam masuk dimulai pada pukul 6.00 pagi untuk tingkat dasar dan menengah. Perubahan jadwal ini dilakukan agar sekolah di Provinsi Jawa Barat dapat menciptakan kebiasaan hidup disiplin bagi siswa dan siswi. Hal itu ditanggapi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani yang menyebut bahwa rencana kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan stakeholder terkait. Pasalnya dalam proses belajar mengajar membutuhkan kenyamanan agar tujuan dan pendidikan dapat tercapai. Terkait wacana Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang akan membuat program siswa kita belajar mulai jam 6 pagi, kemudian aktivitas untuk belajar adalah hanya 5 hari. Nah, kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis, kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk, kemudian yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan. Oleh sebab itu saran kami di Komisi 10 kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisa lebih mendalam. Prinsipnya bagus, kebijakan ini adalah tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi
Dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan efektivitas, sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Kami mendorong kebijakan ini silakan dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada, baik di Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa terus menyalurkan berbagai stimulus sebagai komitmen menekan angka kemiskinan. Kali ini stimulus berupa bantuan sosial, zakat produktif, maupun bantuan berupa program-program yang digelontorkan untuk masyarakat Mojokerto. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 5,335 miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa kembali menyalurkan stimulus sosial sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Kali ini bantuan digelontorkan untuk masyarakat Mojokerto melalui sejumlah program pendopo Geraha Majatama, Kabupaten Mojokerto pada pekan lalu. Total bantuan yang disalurkan mencapai 5,335 miliar. Bantuan tersebut mencakup bantuan sosial dan tali asih untuk pilar kesejahteraan sosial sebesar 4,234 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan sosial dan tali asih untuk pilar-pilar kesejahteraan sosial sebanyak 4,234 miliar rupiah, bantuan dari DPMD Jatim berupa BUMDes, Desa Berdaya dan Jatim Puspa senilai 1,76 miliar rupiah, dan zakat produktif sebanyak 25 juta. Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis bantuan ASTP kepada 5 orang berupa uang senilai 900.000 per triwulan dan sembako. Bantuan sosial PKH Plus secara simbolis kepada 40 lansia, penerima manfaat berupa uang Rp500.000 per triwulan dan sembako. Bantuan KIP Putri Jawara 100 orang, KPM Jawara kepada 70 orang, PKKS Jawara 8 orang, dan ex-PKKS Jawara 12 orang. Masing-masing menerima uang 3 juta rupiah. Selanjutnya penerima bantuan permakanan LKSA senilai 273,7 juta, serta penerima LKSLU senilai 54,7 juta. Ada juga zakat produktif kepada 50 orang pengusaha ultramikro, masing-masing menerima uang senilai Rp500.000 dan sembako, kemudian bantuan program pemberdayaan BUMDes, program Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa, masing-masing menerima 100 juta rupiah. Bantuan operasional pendamping PKH Plus kepada 10 orang penerima, masing-masing menerima uang senilai Rp900.000 per triwulan dan sembako. Pemberian tali asih kepada 10 orang tagana berupa uang senilai Rp750 per triwulan. Terakhir penyerahan tali asih kepada 10 TKSK berupa uang senilai Rp1.500.000 per triwulan. Gubernur Khofifah mengatakan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat rentan akan berdampak pada signifikansi penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menunjukkan komitmen TNI Angkatan Darat dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Kasat memastikan program Manunggal Air memberikan dampak nyata terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi ratusan kepala keluarga. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program unggulan TNI Angkatan Darat, yaitu program Manunggal Air, dapat memberikan dampak nyata pada pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Program Manunggal Air adalah inisiatif strategis TNI Angkatan Darat untuk membantu wilayah terpencil dan rawan kekeringan agar mudah mengakses air bersih. Dari hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, Kasat mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah yang membutuhkan akses air bersih. Hari ini kita meresmikan titik air lagi. Jadi sebetulnya kita sudah 4.000 lebih di tanah air kita ini membuat titik air. Jadi hampir sulit membuat urut-urutannya lagi di mana. Jadi yang penting jumlahnya 4.000-an lebih lah di sini. Jadi tapi program ini saya pikir masih terus setelah kita banyak berkoordinasi dengan gubernur, bupati, banyak sekali daerah-daerah yang masih sangat memerlukan. Mudah-mudahan ini kalau kita yang tadi sempat saya sampaikan, kalau kita keroyok rame-rame akan lebih mempercepat penyelesaian kekurangan air bersih di masyarakat. Oleh karena itu, Kasat berharap program ini akan menjadi upaya bersama dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang diharapkan menyelesaikan masalah kekurangan air bersih dapat dipercepat sehingga kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. Dari Jambi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Fleet One Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 25 ton pasir timah ilegal yang diduga akan dibawa ke Malaysia. Pasir tersebut dibawa oleh KM Indah Jaya GT34 melewati jalur pelayaran pelabuhan Pangkal Balam. Tim Fleet One Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung mengamankan KM Indah Jaya GT34 yang membawa muatan pasir timah ilegal sekitar 25 ton dan diduga akan diselundupkan ke Malaysia di alur pelayaran pelabuhan Pangkal Balam pada Minggu 1 Juni 2025. Kronologi kejadian berawal ketika tim F1QR Lanal Bangka Belitung melaksanakan observasi dan monitoring kegiatan penyelundupan di wilayah perairan Pangkal Pinang. Tak lama kemudian tim F1QR mengidentifikasi adanya kapal mencurigakan yang kandas di alur pelayaran pelabuhan Pangkal Balam. Beberapa ABK kapal langsung meninggalkan kapal dan melarikan diri ke hutan bakau yang berada di pesisir pantai. Hal tersebut membuat tim segera melakukan pengecekan ke atas kapal dan menemukan karung berisi pasir timah sejumlah kurang lebih 25 ton di dalam kapal. Selanjutnya KM Indah Jaya beserta muatan diamankan ke dermaga Pos TNI AL Pangkal Balam untuk dilaksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap 4 tersangka diduga jaringan sindikat peredaran narkoba antar provinsi. Polrestabes Medan menyita 35 kg sabu, 31 kg ganja, serta 50 saset Happy Water dari tangan tersangka. 4 tersangka masing-masing berinisial SH, MZR, HA, dan DAP ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Medan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada kasus pertama, petugas menangkap 2 tersangka SH dan MZR di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 30 kg sabu-sabu yang disembunyikan di salah satu ruangan rumahnya. Di tempat berbeda, petugas juga berhasil mengamankan tersangka diduga pengedar ganja kering berinisial HA di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka HA, petugas menyita barang bukti 31,5 kg ganja kering siap edar. Di waktu dan tempat berbeda, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan Happy Water di Jalan Purwodeli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tersangka DAP, petugas menyita 5 kg sabu dan 50 saset Happy Water. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Rabu siang mengatakan penangkapan para tersangka dilakukan di lokasi berbeda di Medan, Deli Serdang, dan Kota Tanjung Balai. Jenis sabu seberat 30 kg pada hari Sabtu tanggal 24 Mei di Jalan Yosudarso, Simpang Sipori-Pori, Kota Tanjung Balai. Tersangkanya ada 2, SH dan MZR. Lalu yang kedua adalah pengungkapan jenis ganja seberat 31.500 gram ya, atau 31,5 kg.
Yang ketiga adalah pengungkapan narkoba jenis sabu seberat 5.100 gram atau 5,1 kilo. Lalu happy waternya sebanyak 50 piece ya, 50 packs. Seluruh barang bukti narkotika hasil pengungkapan Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, guna mendukung program prioritas pemerintah swasembada pangan, Komisi 4 DPR RI terus melakukan berbagai upaya stimulus untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian di daerah istimewa Yogyakarta. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan berbagai alat dan juga mesin pertanian Al-Sintan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyalurkan berbagai bantuan Al-Sintan kepada sejumlah petani di wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Bantuan Al-Sintan berupa traktor roda 2 dan roda 4, mesin combine, ras transplanter, dan pompa air berasal dari Kementerian Pertanian yang disalurkan melalui jalur aspirasi Siti Hediati Soeharto. Menurutnya berbagai alat dan mesin pertanian tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, guna mendukung tercapainya program prioritas swasembada pangan. Kalau kondisi pangannya gimana, Pak? Emang perlu? Ya perlu, kan kita pemerintah sudah mencanangkan untuk swasembada pangan. Jadi harus digenjot dengan melalui bantuan-bantuan alat pertanian. Penyerahan bantuan Al-Sintan yang kali ini dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sleman terdiri dari 8 unit traktor roda 2, 2 unit mesin combine, 9 pompa air, dan 3 unit rice transplanter. Kita dapat traktor roda 2 singgal. Jadi traktor roda 2 singgal. Artinya apa, Pak, mengolah tanah dengan traktor? Untuk kalau kita lebih efisien, karena kan untuk pengurangan biaya kita sewa, dengan adanya kita mendapatkan bantuan, kita bisa melakukan penghematan untuk biaya produksi. Dengan penyaluran bantuan Al-Sintan ini, Siti Hediati Soeharto berharap produktivitas pertanian di Yogyakarta bisa lebih meningkat, sehingga swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa segera tercapai. Dari Sleman, Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo ini menyatakan bahwa pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang akuntabel dan juga menarik bagi para investor. Dan menyadari hal itu, Kreatif 2025 kembali digelar untuk mewujudkan Astacita dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyatakan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang akuntabel dan menarik bagi para investor. Oleh karena itu, Menteri Dodi terus mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan di bidang infrastruktur. Menyadari hal itu, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum atau DJPI kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Kreatif Infrastruktur Financing Day atau Kreatif 2025. Acara yang digelar berkat inisiasi DJPI sejak tahun 2022 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan bertepat di Auditorium Kementerian PU pada Rabu 3 Juni 2025, tahun ini Kreatif mengangkat tema menjawab tantangan pembiayaan kreatif di tengah optimalisasi anggaran. Dodi Hanggodo juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Kreatif 2025 merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PU dalam Astacita. Melalui penetapan program PU 608 yang meliputi 3 sasaran utama, yaitu efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8% per tahun. Dengan menggandeng sektor publik dan swasta, Kreatif 2025 diharapkan mampu menjadi lokomotif percepatan infrastruktur melalui pembiayaan yang lebih cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat hadiri silaturahmi pengurus pusat bersama Pengprov PBSI di Jakarta. Taufik Hidayat tekankan pentingnya pembinaan atlet dari daerah serta meminta daerah siapkan atlet muda demi masa depan bulu tangkis Indonesia.
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum 1 Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia menghadiri acara silaturahmi pengurus pusat bersama Pemprov PBSI di Hotel Artotel Senayan, Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Wamenpora Taufik mengatakan ingin bekerja sama dengan Pemprov PBSI di daerah untuk masa depan bulu tangkis Indonesia serta meminta agar Pemprov daerah bisa mempersiapkan bibit-bibit atlet terbaik dari daerahnya. Tapi saya harap dengan masukan ini sangat bagus semua dan saya juga meminta untuk daerah Pemprov ke klubnya masing-masing menyiapkan atlet-atletnya untuk selanjutnya ke masa depan yang lebih baik lagi. Taufik sebagai pengurus juga menyampaikan bahwa dirinya bersama pengurus yang lain ingin meninggalkan legasi yang terbaik untuk bulu tangkis Indonesia. Acara silaturahmi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran, beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Pada acara tersebut, PBSI membuka ruang diskusi untuk mendapat masukan dari Pemprov demi kemajuan prestasi bulu tangkis Indonesia. Bulu tangkis sendiri selama ini telah menjadi olahraga andalan Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu memandang bulu tangkis sebagai salah satu harapan utama untuk mendapatkan medali emas dalam setiap ajang olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asia Games, hingga Olimpiade. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.